Oke, halo pagi semua. Bentar ya. Tugas saya kemarin udah pada daftar semua. Udah Pak. Aku buka nih. Ya, oke. Bentar ya. Aku buka. Oke. Oke, kita lanjut ya. Ini code cloud kita nih. Ini masih kondisi on. Oh, ini saya matiin. Zoom off, kondisi on benar. Beda project ya. Lepas. Kita ke siapa aksesnya dia waktu itu apa ya? Ini dulu. Itu dia kayaknya ini pakai akses. Reset password ya dah. Jadi contoh ya. Kita reset. Oke. Kita mulai ya. Jadi kita
Ini kita lanjut ya dari tes kemarin. Kemarin kita udah sempat install ke dalam layanan cloud kita udah tes kita mau kebutuhannya, mau ada aplikasi apa gitu contohnya. Nah sekarang kita mau sebagai sebagai developer kita ya. Misalnya kita mau naruh aplikasi kita nih ke dalam layanan cloud ini. Sebenarnya ada banyak cara gitu. Ada yang paling mudah gitu kan dengan tingkat apa ya, bukan tingkat keamanan, tingkat keamanan rendah dengan tingkat fleksibilitasnya juga minim gitu ya. Masih banyak ada mau makin makin kompleks kita. Ada beberapa, nah kita mulai beberapa aja. Oke, ini sudah saya reset. Nanti dikirim kita mau buka ke Oke, kita ke konsol dulu. Kelihatan ya konsol yang saya buka ya. Kita tes dulu dari kita buka layanan cloud kita. Nih ya, sudah ada Apache-nya. Ini mana tadi konsol? Kita ini kelihatan nggak ya konsol yang ada di ini? Oke. Kelihatan, Pak. Harus ganti ya. Salah ini. Nah. Oke. Nah ini ya contoh aja. Terus oke bisa ini ya kita tadi di Apache kita mau taruh nih ke dalam layanan cloud kita apa ya aplikasi apa aja lah gitu contohnya. Nah misalnya di sini kita udah ada ini ya. Ini sorry untuk masuk ke si Linux ini. Oke, biasanya itu kalau untuk sebelumnya kan yang kita tahu, misalnya file HTML itu kita taruh di dalam folder htdocs gitu kan. Khusus kalau di Linux itu ada di sini nih. Ada di var www.html. Dan kalau dilihat nanti kita taruh isi aplikasi kita di sini. Kita mau nih aplikasi kita nih kita taruh nih ke dalam layanan kita nih. Ada ke dalam sini nih beratnya di dalam folder HTML ini. Ada beberapa cara. Cara yang paling mudah itu sebenarnya ya kita pakai aplikasi apa namanya? Aplikasi host, bukan aplikasi namanya. Bentar. Kalau seandainya iya.
Ini cara pertama nih, sebenarnya paling mudah, tapi rekomendasinya ya. Sebenarnya, iya, ini mau nanya atau enggak? Atau mic-nya nyala dia? Sorry Pak, sorry. Iya. Enggak, kita lanjut ya. Atau mau bertanya? Silakan. Sebelum saya lanjut. Ini mau buat apa Pak? Kita nggak buat apa-apa. Ini contoh apa aja gitu. Kita mau masukin satu buah project gitu ke dalam si layanan cloud kita gitu. Ini contoh pertama. Cara yang paling mudah nggak ya? Ya paling mudah sih sebenarnya. Ini kita pakai aplikasi pihak ketiga gitu. Aplikasi software FTP gitu. Contoh apa aja? Contoh di sini saya pakai FileZilla. Kalau FileZilla itu sebenarnya kita tinggal koneksi gitu ke dalam server kita, lalu tinggal masukin contoh ini. Mana ya? Belajar. Kita kelas. Ya ini semua dah project. Oh apa? Kebanyakan. Tapi nggak apa-apa. Step ini semua deh. Intinya materi. Pokoknya contoh project aja deh. Ini contohnya ini tadi kita tinggal konekin aja. Mana dia? Gitu. Hostingnya tadi username. Portnya berapa? Biasa 22. Oke. Waduh. Oke, Pak. Atau error support not authentication. Waduh, harus pakai publik. Nah, support. Waduh. Jadi 22. Ya. Saya daftarin public key. Ya. Aduh, panjang. Contoh jangan.
Oke, ini contoh aja ya. Jadi contoh misalnya kita tinggal connect aja. Kalau pakai si pihak ketiga ini, kita pakai layanan si FTP ini, kita cuma tinggal connect aja gitu ke dalam cloud hosting kita. Gitu. Ketika udah masuk, kita bakal dapat akses yang ada di sana. Dan aksesnya apa gitu kan. Akses itu directory foldernya apa, terus kalau mau kita kirim apa. Nah, misalnya ini nih, kita mau kirim, terus kita mau kirim kemana tadi, misalnya tadi, kita mau ke tadi di var. Kita mau ke var www gitu kan, HTML gitu, kita masukin projectnya. Nah udah, ini tinggal terserah mau kita kirim semua atau mau apa, tinggal ini. Terus kita upload, udah kita akan terkirim nih. Ini contoh aja ya, jangan usah diupload beneran. Oke, file kita akan terkirim. Nah tapi kelebihannya enaknya itu, kita cuma tinggal konekin, habis itu tinggal kita upload. Kekurangannya baik lagi ketika nanti misalnya kita nggak bisa sinkronisasi gitu, ketika misalnya project ini kalau kita ada mode perubahan gitu, kita nggak tahu gitu kan. Oke lah kalau kita ingat gitu, misalnya kita rubah adalah si edit struktur PHP, berarti kita tinggal kirim edit struktur PHP. Tapi kalau kita ada banyak gitu perubahannya dan kita nggak ingat gitu kan, perubahannya itu ada di halaman mana aja, ya mau nggak mau ya kita kirim ulang gitu kan. Setiap kali ada update ya kita kirim ulang lagi semua file lagi, karena kita nggak ingat perubahan yang kita lakukan itu ada di mana aja. Kedua itu, ya kalau ternyata project kalian kerjakan lebih dari satu orang, gitu, atau berkelompok gitu ya, ibaratnya. Kan tapi sama-sama ada perubahan di tiap user, si A melakukan perubahan, si B melakukan perubahan, si C juga melakukan perubahan. Nah, ketika kalian mau tadi update, nah itu akan lebih riskan gitu, akan lebih sering ketimpa antara si perubahan si A gitu, si A update, si B nggak tahu gitu kan perubahan apa yang di A, dia lakukan update juga, otomatis perubahan si A itu akan ditimpa oleh perubahan si B. Nah, itu salah satu minusnya gitu. Tapi kalau project ini kalian kerjakan seorang diri, kalian mau pakai CFTP ini ya silakan aja gitu. Paling masalahnya cuma di tadi isu pertama, ketika kalian ada perubahan, kalau kalian nggak ingat gitu perubahannya ada di mana aja, ya mau nggak mau kalian harus upload semua gitu. Oke lah kalau projectnya kecil gitu kan, isinya tuh cuma puluhan atau ratusan file gitu. Tapi ketika isinya tuh dari ribuan file dan ukuran juga cukup banyak gitu kan, otomatis proses upload ke dalam layanan cloud kalian tuh bakal memakan waktu cukup lama gitu. Kali perubahan kalian upload ya bisa makan waktu lama gitu. Karena ini sistemnya ini ya, si file transfer protokol ini. Nah, jadi ini cara pertama. Direkomendasikan kalau projectnya ini kalian handle sendiri gitu, nggak ada orang lain gitu, tidak butuh ada integrasi atau tim dengan tim yang lainnya. Ini kita skip aja, ini kita nggak pakai kedua, nggak pakai dia. Nah, cara kedua itu kita ini ya, kita pakai si Git ini. Sebenarnya ada banyak Git itu. Git itu sama pembuatnya, oleh pembuatnya si Linux juga. Jadi dia membuat layanan ini tujuan tadi untuk mengatasi permasalahan yang kedua tadi itu, untuk permasalahan di integrasi gitu. Karena jika lebih butuh adanya integrasi perubahan satu dengan yang lainnya. Nah, dia ciptakan Git. Nah, dari Git ini udah banyak produknya gitu. Dari ada GitHub, ada GitLab, ada Bitbucket atau project jenis jalan. Tapi di sini kita pakai si Git. Nah, jadi juga bisa kita gunakan ya untuk mengirim si layanan ini. Cara pakainya itu kalian udah bikin ya, diharapkan, karena kebutuhan Git ini sekarang ini udah jadi apa ya, udah bukan standar mutlak sih, kayak apa ya, udah ketika kalian kerja itu, kalau kalian dengan developer Git ini udah materi standar lah, udah kemampuan dasar atau keahlian yang sebenarnya itu ada, kalian udah pasti harus miliki gitu kan. Ini pasti akan digunakan, nggak mungkin enggak. Tapi terserah dia mau nanti di perusahaan pakai GitLab atau pakai GitHub, pakai apapun. Nah, koneksinya itu ini kalau baru ya, kalau masih baru sebenarnya sama ya
ya nggak sama-sama mudah sebenarnya, mau project baru, mau tahu udah berjalan atau apapun. Ini kalau project baru, kita bikin project baru. Ini kalau kalian udah daftar ya, udah login. Nah, di sini kenapa saya rekomendasi GitLab sebenarnya enak. Nah, saya perubahannya saya kurang tahu ya. Coba kalau dulu itu si GitLab ini dia nggak ada minimum gitu. Kita bisa buat project berapapun gitu, seberapa banyak. Kalau dulu tuh beberapa itu dibatasin gitu. Kita coba bisa buat project itu 5 gitu. Kalau mau lebih dari 5 ya harus bayar. Oke, nah kita tinggal tadi bikin create new project. Nama projectnya apa? Misalnya di sini kita bikin tes cloud. Oke, ini tes cloud. Sifat projectnya privat ya, karena ya nggak mau kita share, kita pakai kontribusi pribadi aja atau per kelompok. Oke, nah, ini udah sih, kita cukup ngasih nama aja. Kalau kalian mau ganti project slotnya, tapi kalau nggak biarkan saja. Create project. Oke, nah ini sebenarnya udah selesai. Kita udah bikin sebuah project. Nah, tinggal gimana tadi ya? Kita mau sinkronisasi nih data yang kita punya ke dalam si Git ini dulu. Jadi sebelum masuk ke line plotnya kita harus sinkronisasi dulu file yang ada di lokal kita ke dalam si project yang kita punya ini nih. Project si Git. Nah, sebenarnya dia kasih tahu caranya. Itu ada di mana tadi? Di sini ya, di getting started. Caranya ini. Cuma satu. Oke. Sebenarnya nanti ada banyak sebenarnya dia nanti ada banyak gimana cara ngajarin kita apa cara integrasi awal gitu ketika ini project yang masih baru atau project benar-benar belum ada apa-apa. Oke, nah ini caranya ya, dia udah kasih tahu caranya ada di sini. Kita masuk gitu kan CD ke existing repo yang kita mau, lalu remote dalam origin ini ya kita tambahin gitu ke dalam itu, lalu git branch. Oke, kalian ikutin si dia aja ya. Tadi ada nggak sih? Coba saya benar dulu. Oh, sorry, di sini tadi. Kalian mau import project, mau create dari buat template, atau udah ada gitu kan CI/CD-nya dari external repository, kalian mau masukin baru. Di sini tadi kita pakai blank project aja. Tadi test code. Mana terminal? Oke. Ini sorry. Kita masuk. Beda tab, beda ini. Oke, nah ini terminal di komputer saya, di lokal komputer, bukan di layanan cloud. Jadi sama, tadi caranya itu kita masuk ke project kita. Tadi ada di application, kita masuk ke kita masuk ke belajar. Kok saya salah project. CD. Oke, kita masuk ke folder belajar ya. Regular, sorry. Nah,
ini project kita dulu nih. Isinya. Oke. Nah, tergantung ya, kalian mau batasan kalian yang mau integrasikan itu mau semana gitu. Misalnya saya mau satu folder folder kelas regular kita ini satu folder ini saya mau integrasikan gitu ke dalam si Git ini, ya udah berarti saya fokus di dalam folder ini aja gitu. Sekisah kalian maunya nggak mau semua nih, kalian cuma mau di contoh bootstrapnya aja gitu. Misalnya kalian harus masuk lagi ke contoh bootstrap. Nah, dari sini nah, ketika kalian mana dia, waduh nggak bisa bolak-balik ya. Stop share. Oke, sesuai ini dia ya. Kita cd ke existing repo udah. Nah, ketika udah kita tambahin sedikit remote. Waduh. Kayak nggak bisa nih. Gitu. Coba dulu ya. Kalian ikutin yang ada di sesuai instruksi aja ya. Ini saya tambahin karena sebenarnya komputer saya itu sudah SSH ke akun GitLab yang lain, bukan akun GitLab yang ini. Jadi saya perlu modif supaya project ini ke akun GitLab yang apa? Yang ini nih, akun yang berbeda. Oke, bisa nggak dia? Oke, nggak bisa. Oh, belum ada gitnya, sorry. Oke, dia nggak kasih tahu ya. Oke, ini tambahan. Nah, ketika awal kan project kita belum ada file gitnya ya. Jadi sebenarnya kita harus install git dulu di dalam folder kita. Berarti kalau kita udah install git, sebenarnya tinggal git init add init. Nah, ini udah di ini kali ya, tempat di git yang baru. Ketika udah dimasukin baru. Apakah bisa? Oh, bisa. Oke, nah kita tambahin gitu kan tujuan remote-nya itu mau kemana? Itu ke si project kita tadi nih, Git remote ini. Ini tinggal tambahin gitu kan, kalian mau Git branch min. Oke, tidak ref name. Gak boleh. Oke. Ini sebenarnya buat kita hapus sih, tapi oke lah. Tapi kalian ngikutin yang di sini aja. Ini contoh case yang berbeda. Oke, di sini biasa git status itu kita ngecek ada perubahan di file apa aja. Jadi kita git status gitu. Karena ini file baru, otomatis seluruh apa yang ada gitu kan di dalam ini dianggap yang baru gitu. Jadi semua masih ada gitu. Git status, kita tambahin semuanya gitu. Kalau mau spesifik kita tambahin gitu git add src atau apa. Nah, tapi kita mau semuanya jadi git add titik aja. Commit min m sesuai ini notes saja gitu. Kalian mau kasih notes apa setiap kali nge-push, misalnya kalian ada perubahan di rumah.php atau apa. Nah, ini kita mau nge-push gitu min m push. Nah, dia akan create mode. Oke, udah. Setelah itu kita tinggal push. Bisa nggak? Kayak kalau oke, nggak bisa kan? Bisa.
Ada brand master. Oke. Aduh, sebentar. Waduh. Ini ya, nyata. Nggak usah pakai force, cukup. Mana tadi? Git push, oke. Git push, lalu ke ininya. Project kita tadi sudah berhasil. Everything up to date. Nah, kalau everything up to date ini semuanya udah nggak ada perubahan ya. Mana dia? Contoh. Ini contoh, ntar aja deh. Kita fokus ke push dulu. Oke, nah kalau udah ini sebenarnya kita bolak-balik. Kita balik lagi project kita nih. Nah, si Git kita ya, test cloud ini, nah lihat aja di sini, dia ada beberapa branch. Tadi saya push ke master. Nih ya, ada branch baru, brand master. Dimana kalau kita lihat di dalam branch master kita ini, tuh, udah ada nih semua perubahan yang tadi kita push sesuai dengan last commit kita tadi. Nama node saya itu push. Jadi contohnya ada di sini. Nah, ketika udah kita kirim nih data kita ke dalam si Git, nah tinggal kasih layanan cloud kita, mana kita masuk sama konsol. Oh sorry, sebelum ke sini kita ke mana ya, dia nggak ajarin. Dia nggak ajarin cara clone. Oke lah, kita ini ada dua. Oke, saya belum install Git di sini. Masalah apa maksudnya? GitLab sendiri aja saya lupa ya. Aduh, jadi malu deh. Oke. Nah ini ya, kita udah tinggal
sebenarnya gampang tadi. Kita tinggal cloning aja tadi di sini. Tinggal terserah kalian mau pakai git ini atau git clone HTTPS ini. Nah, saya tadi bilang HTTPS ya. Jadi udah tinggal di konsol kita. Mana tadi? Tutupan. Nah, tadi tinggal git clone gitu kan, terus ke URL-nya. Udah setelah itu di dalam file plot kita udah ada tadi folder test si test plot. Oke. Nah, ketika udah ada, udah enak nih. Cd test. Duh, kosong. Aduh. Ada. Nah ini ya, makanya saya selalu menyarankan kalau bisa pakai SSH. Jadi nggak perlu masukin berulang-ulang. Oke. Apa yang mau kita buka ya? Contoh. Ada. Oke, contoh bootstrap aja lah ya, yang rapi. Oke, nah kita tinggal lihat ke sini kita tadi namanya apa? Tes plot contoh bootstrap. Aduh, salah buka lagi. Ini ya. Oke, nah berarti kita udah berhasil nih. Berarti kita tadi integrasikan gitu kan. Kalau mau kita taruh ke dalam layanan cloud kita, nah kita udah bisa lihat perubahan gitu kan apa yang kita lakukan. Nah, lebih mungkin agak ribet di awal gitu, tapi enaknya tadi ketika nanti kita mau integrasi gitu. Untuk project ini mau ada perubahan gitu kan ya, siapapun mau perubahan kita bisa tahu dan kita nggak perlu pusing gitu kan. Perubahan tadi apa aja tuh udah tugasnya si Git tadi yang akan ngecek itu perubahannya apa aja. Nah, ketika kita mau push atau clone itu ya otomatis yang akan diupdate ataupun perubahan itu udah pasti dilakukan perubahan aja. Nah, saya contohin deh. Kita masih ada waktu. Contohnya kita mau ganti nih your favorite. Ini di mana ya? Waduh, saya ngomong saya pusing. Your favorite. Kita ke terminal. Kita masih di ini ya, folder lokal kita ya, tadi si contoh booster. Oke, ini kita vim. Nah, ini saya nggak pakai editor ya, maafkan, saya pakai terminal. Class project name, masih di header, waduh. About contact, oke, your favorite.
Kalau kalian pakai editor ya, jangan dicontoh yang ini. Nah, selesai loh perubahan ini ya, dalam editor. Oke, nah tadi perubahan ya. Nah, ketika kita misalnya tadi git status. Nah, dia tahu nih ibaratnya si git ini akan tahu nih perubahan yang kita lakukan itu apa aja. Nah, berarti tadi kita ada modify gitu kan si index HTML. Nah, bisa kita mau push tadi udah kita tinggal tadi git statusnya cuma buat ngecek aja perubahan apa. Nah, kan itu tinggal git add. Git add ini WKG mau spesifik atau mau kirim gitu semua perubahannya. Git nah, perubahannya apa tadi? Misalnya kita edit index. Sudah, kita tinggal push. Nah, udah kayak gini perubahannya udah terkirim. Kita lihat coba ke si file git kita. Kalau kita mau lihat, nah sini ya, ini masih perubahan terakhir masih si push. Kecuali di contoh Bootstrap, nah perubahan terakhir ini oleh ada si edit index, karena ini directory ya, nah masih kita kelihatan. Ini masih yang push. Ini si edit index nih. Berapa? Just now ya, 1 menit yang lalu, belum ada 1 menit. Nah, ini perubahannya terkirim. Jadi nanti ya udah tinggal di si ini kita bisa git push git pull itu cuma tadi ya di mana directory kitanya itu terpasang. Ini contoh nih saya oke, nah ini ya kelihatan sebenarnya itu ada file .git-nya sebenarnya ini git. Oke, nah ini tadi yang bismillah. Nah, di sini nggak ada ya file git-nya. Kalau tadi ada, makanya ketika saya tadi git status ini nggak akan di tag apapun gitu karena dia nggak tahu. Kita harus git lagi. Kita harus ke directory file yang dimana tadi kita pasang integrasikan si git-nya. Nah, jadi kita isi git status. Nah, ini baru tahu tuh. Oke, nah kita mau ambil kan perubahan tadi tuh ke dalam sini sebenarnya gitu. Kita tinggal tadi push itu kita kirim, kalau kita menarik berarti kita pakai gitu. Nah ini karena belum pakai SSH jadi tiap kali saya mau push atau pull saya harus login. Mungkin nah ketika di pull dapat tuh ya perubahannya, dia coba update gitu kan ke dalam si brand master. Nah di sini dapat nih perubahannya tuh adalah si index.html ini ada perubahan nih, perubahannya kurang lebih dua line gitu atau 2 baris. Oke, udah ketika kayak gini kita tinggal buka dari si cloud kita, saya refresh aja, nah, ganti dia. Oke, sebenarnya ada lagi gitu kan, kalau tadi kan kita masih kerja 2 kali nih kan, kudu ke layanan cloud kita, terus kita pull gitu kan. Nah, nanti sebenarnya ada tahapan ketiga, itu kita pakai namanya apa ya, namanya bisa disebut sebagai deployer gitu lah. Kalau deployer itu langsung di setting nih, setiap kali kita nge-deploy dia akan si layanan cloud kita akan otomatis gitu narik ke dalam git dan yang mana gitu. Jadi tiap kali kita deploy ya udah kita nggak perlu. Jadi kan saya harus masuk ke konsolnya cloud gitu untuk nge-git pull secara manual kan. Kalau nanti pakai deployer itu kalian nggak perlu. Tapi kita coba sampai sini aja. Udah setiap kali kalian ada perubahan gitu, ada apapun, kita tinggal push ke dalam segit ya udah gitu. Di layanan cloudnya tinggal pull gitu. Setiap kali perubahan push, lagi pull gitu. Jadi kita nggak perlu pusing perubahan apa yang dilakukan gitu. Atau tim kalian gitu kan, teman kalian ngerjain mana aja.
Nah, misalnya contoh teman kalian ngerjain bagian edit struktur gitu, teman-teman yang lain ngerjain bagian array gitu. Ya, kalau mereka approve udah mereka tinggal push gitu kan. Nah, tinggal diatur mau dia sendiri yang nge-pull gitu dari dalam itu atau diatur ada satu orang gitu bagian leader yang tujuannya narik-narikin gitu kan data dari perubahan timnya lalu dia yang akan deploy. Jadi pertanggungjawaban deploynya ada di satu orang, bisa seperti itu, bisa juga ya udah setiap orang bebas mau nge-push nge-pull itu nggak akan jadi masalah. Jadi mereka mempertanggungjawabkan gitu kan tiap pekerjaan dia masing-masing. Oke. Nah, jadi itu ya cara kita mau integrasikan gitu kan, project file cloud kita gitu ke dalam project yang sedang kita kerjakan. Kita menggunakan Git. Lebih seperti itu. Oke. Nah, ini kelihatan ya. Ini kelihatan sih di sini. Cuma di terminal kita tadi aja. Mana terminal? Oke, oh ya, tadi branch-nya juga penting ya. Mana tadi? Aduh, satu. Penggunaan branch ini juga cukup lumayan penting, tapi kita nggak fokus ke Gitnya, kita fokus ke integrasinya aja. Untuk Gitnya mungkin nanti ada pertemuan sendiri gitu, gimana cara beda-beda branch, gimana cara nge-fork gitu, gimana cara integrasi lainnya. Kita fokus integrasi aja. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Sudah terjawab tuh. Kita ngapain hari ini? Oke. Nah, sekarang kita ke sekarang. Oke, buat kalian ini yang ini pakai yang baru aja deh ya, biar enak. Bikin dokumen. Bentar aja. Kalian mau ngetes nggak? Atau nggak usah? Atau nanti aja? Kalau mau tes saya bikinin satu nih, baru buat kalian. Regular aja. Itu. Pakai password aja. Ini bisa sharing, Pak. Iya, ini saya mau bikinin sebentar. Passwordnya apa yang gampang diingat ya. Oke, kita kalian lihat itu.
Tolong diingat ya. Sebenarnya udah karena ada saya- sih, Pak. Hah? Udah ada. Akunnya udah ada, Udah Pak. ada. Nah. Oh, terserah. Mau kemarin bilangnya nggak ada. Kalau nggak ada sih begini. Mau pakai yang itu aja. Atau mau Bebas, pakai yang Pak. ini? Yang itu aja saya udah bayar soalnya. Oh. Waduh. Ini buat rame-rame sih. Ya udah, Oh, gitu. ini nggak usah saya bikin deh. Ya udah, berarti kalian coba ya untuk taruh project apa aja gitu. Isinya ya apa? Kita bukan fokus ke ini ya. Yang penting kalian berhasil gitu kan taruh satu buah project ke dalam layanan cloud kalian. Walaupun isinya cuma ya isinya nama name aja atau apapun. Oke, silakan dicoba. Untuk kitnya gratis kan ya? Kitnya perorangan ya. Kalau ininya bisa pakai rame-rame, tapi untuk kitnya itu perorangan. Oke, udah kalau ini ada, berarti saya nggak usah bikinin ya buat kelas ini. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke. Ada nih. Kita ada grupnya nggak sih? Grup mana ya? HP saya. Ada, Pak. Ada ya? Oh ya udah. Oke deh. Saya nanti saya infoin lewat WA aja. Oke, ya udah. Oke, kalau gitu sekian untuk pertemuan hari ini. Thank you semuanya. Kita ketemu lagi next week. Bye semuanya. Thank you. Baik, Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Thank you. Terima kasih, Pak.